Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat untuk semuanya. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali berjumpa dengan saya di channel Guru PAI Keren, bersama saya Ahmad Najami SPD, Guru PAI dan Budi Pekerti. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mapel PAI untuk kelas 4 tema 10, kisah keteladanan Wali Songo. Ayo kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan lupa diberikan like, subscribe, komen, dan share agar video ini lebih banyak manfaatnya. Dan kepada anak-anakku, ayo tetap semangat belajar meskipun dari rumah, meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ayo tetap jaga diri, jaga imunitas, terapkan 5M, tetap semangat dan sukses. Kalian pasti bisa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Alhamdulillah, kembali lagi berjumpa dengan saya. Hari ini kita akan belajar mapel PAI untuk kelas 4 tema 10, kisah keteladanan Wali Songo. Ayo anak-anak, ditonton terus video pembelajaran ini sampai selesai agar dapat memahami pelajaran. Perhatikan kompetensi dasar KD 3.21, memahami kisah keteladanan Wali Songo. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Siswa meyakini kisah keteladanan Wali Songo. 2. Siswa dapat menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati sebagai implementasi kisah keteladanan Wali Songo. 3. Siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Lanjut materi inti Wali Allah. Wali Allah atau Waliullah dalam bahasa Arab berarti adalah seseorang yang dipercaya atau pelindung. Makna secara umum menjadi teman Allah atau kekasih Allah. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peranannya dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa. Konteks ini berarti terhormat. Nama-nama para Wali Songo pada umumnya terdapat 9 nama yang dikenal sebagai anggota Wali Songo. Yang paling terkenal yaitu 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. 3. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. 4. Sunan Derajat atau Raden Qasim. 5. Sunan Kudus atau Ja'far As-Shadiq. 6. Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Lanjut kita memasuki materi berikutnya, keteladanan Wali Songo. Pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia disebut juga Sunan Gresik. Pada tahun 1419,
Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwakan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat, kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, Gresik. Ia juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan pertama di tanah Jawa yang sampai sekarang masjid tersebut menjadi Masjid Jami Gresik. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Dalam metode dakwah, Sunan Ampel dikenal adalah istilah mohlimo dari bahasa Jawa, yang berarti tidak mengerjakan 5 hal tercela. Di antaranya, moh main, tidak berjudi, moh ngombe, tidak mabuk-mabukan, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak menghisap candu, dan moh madon atau tidak berzina. Metode dakwah ini terbukti dapat memperbaiki moralitas masyarakat yang konon saat itu telah merosot sampai pada level yang memprihatinkan. Inilah salah satu alasan mengapa Prabu Sri Kertawijaya memberikan keluasan kepada Sunan Ampel, menyebarkan Islam kepada semua tingkatan sosial masyarakat. Di Ampel, beliau mendirikan sarana ibadah yang kini menjadi Masjid Sunan Ampel, dan sarana pendidikan untuk menunjang internalisasi ajaran dan nilai-nilai keislaman, menggantikan keyakinan yang lama. Tiga. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban yang bernama Arya Teja. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525. Ia dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia dikatakan sebagai penggua suluk wijil dan tembang tombo ati yang masih sering dinyanyikan orang. Pembaharuannya pada gamelan Jawa ialah memasukkan rebab dan bonang yang sering dihubungkan dengan namanya. 4. Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel. Nama sewaktu masih kecil adalah Raden Kosim. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522. Sunan Derajat terkenal juga dengan kegiatan sosialnya. Dialah wali yang mempelopori penyatuan anak-anak yatim dan orang sakit. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah perdikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Tempat Macapat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Gamelan Singo Mengkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. 5. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak,
mursyid thariqah, dan hakim peradilan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya ialah Sunan Parawoto, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang, Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus, yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. 6. Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Sunan Giri merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Graven yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Makam Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kabupaten Gresik. Tujuh, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, lir-ilir, dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya dalam satu riwayat. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Sara binti Maulana Ishak. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina, putri Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin putra Ali Nurul Alam Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu ia masih keturunan Keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten. Sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran hari ini. 1. Wali Allah atau waliullah dalam bahasa Arab berarti adalah seseorang yang dipercaya atau pelindung. 2. Nama-nama para wali songo yang dikenal. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. B. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. C. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. D. Sunan Derajat atau Raden Qasim. E. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. F. Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. G. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. H. Sunan Muria atau Raden Umar Said. I. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Semoga anak-anak siswa-siswi yang hebat dapat mengambil pelajaran dari kisah para wali songo, terutama dalam mengembangkan dan dakwah menyebarkan agama Islam. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak siswa-siswi hebat dapat memahami pelajaran dan mengambil hikmah dari pelajaran hari ini. Jangan lupa diberikan like, subscribe, dan komen, share agar video ini lebih banyak manfaatnya. Terima kasih. Saya Ahmad Ajami SPDI, Guru P dan Budi Pekerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.